Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Begitu terbuka, aku ampunkan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Apa itu dosa itu? Tanya Quran. Apa itu dosa? Allah yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni semua dosa. Satu yang tidak diampunkan, syirik. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik adalah mengenal. Coba sekarang kita buka rahasia. Di mana kata sakinah ada di Quran? Itu adanya di Quran surat Al-Fat. Coba baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Keterbukaan yang nyata. Keterbukaan apa? Keterbukaan tabut. Jadi pintu tabutnya itu sudah terbuka. Berarti kuncinya sudah dapat. Harta karunnya sudah kelihatan. Makanya untuk bisa membuka rahasia tabut harus ketemu dulu kuncinya. Begitu sudah ketemu kuncinya, tabutnya terbuka. Setelah terbuka, inna fatahna laka fatham mubina. Begitu sudah terbuka, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Begitu terbuka, aku ampunkan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Apa itu dosa itu? Tanya Quran. Apa itu dosa? Allah yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni semua dosa. Satu yang tidak diampunkan, syirik. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik adalah mengenalnya. Makanya haji, lihat talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi haji itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk bertemu yang punya rumah agar kita tahu yang punya rumah sehingga kita tidak lagi mempersepsi yang punya rumah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Wah, masuk akal semuanya ya. Ternyata semua ya peta-peta konsep dalam Al-Quran itu satu dengan yang lainnya sangat koherensi, tidak bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Pantas kalau Rasulullah mengatakan agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Lanjut dulu ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dan aku akan sempurnakan nikmatmu dan aku akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Makanya begitu ketemu jalan yang lurus, nikmat akan disempurnakan. Apa sih nikmat? Nikmat nggak ada kaitannya dengan harta, tapi nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal pada Allah. Itulah nikmat. Makanya di Quran dikatakan wala zikrullahi akbar. Tidak yang lebih akbar kecuali mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingatnya harus terbuka dulu tabutnya. Ngerti sekarang tabut? Yes. Jadi tabut adalah suatu lokus. Dan Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi tabut itu hakikatnya adalah Baitullah. Jelas? Ada ketenangan di sana? Nah, lanjut dulu ayatnya, ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Jadi ternyata
sakinah itu akan dikirimkan Allah lewat kolbu. Jadi jelas bahwa tabut itu adalah tempat yang tenang. Bagaimana supaya tenang? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah kamu menjadi tentram. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, qalbumu menjadi tentram. Jadi ngerti sekarang tabut? Oh, pantas. Kalau saya ingin meraih karakter Talut, berarti saya harus membuka kotak Pandora saya yang bernama tabut. Dan ketika kotak Pandoranya terbuka, maka saya akan menjadi bebas dari togut. Saya tidak menuhankan Allah berdasarkan persepsi saya, tetapi berdasarkan apa yang beliau tunjukkan kepada saya. Baru berdoa, Allahumma Rabbana afrig alaina sobron wasabit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma Rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Indah doanya. Jadi ngerti sekarang tabut? Di dalam tabut ada apa? Ada ketenangan. Mau tenang hidup? Masuklah ke dalam tabut. Itu ada dalam diri. Sering berkunjung kepada tabut, maka kita akan jadi tenang. Kalau kita sudah tenang, maka sudut pandang kita jadi luas. Sebetulnya sakinah itu arti yang sebenarnya adalah mati. Dari kata sukun. Orang mati seperti apa? Orang mati itu tidak bereaksi. Makanya kalau ada apa-apa jangan bereaksi. Makanya orang bijaksana itu responsif tetapi tidak reaktif. Kalian mah aduh, begitu ada kontradiksi sedikit saja langsung keluar itu. Begitu yang tidak disukai, kalau masih seperti itu, berarti kita masih mewarisi karakter Jalut. Nah, kemudian ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya, ya, 249, ini baru cerita tentang Jalut. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya. Ini Talut sudah ketemu tentaranya? Ya, tadi tentaranya sudah ketemu ya. Ya. Pengetahuan sudah punya, cinta sudah punya, keadilan sudah punya, pengabdian yes, kesabaran oke. Ya. Spiritualitas sudah iya, intelektualitasnya memadai. Ya kan? Tubuh fisiknya juga kuat, keren, gak sakit-sakitan. Kebijaksanaannya yes, kesabarannya oke. Wah, tentaranya udah lengkap. Siap bertarung dengan Jalut. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk-ciduk dengan tangannya, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Ini hati-hati nih. Ini Talut ini sudah menemukan tentaranya, tetapi dia melanggar larangan.
melanggar larangan, overconfidence, terlalu percaya diri. Melanggar larangan, disuruh jangan meminum, malah meminumnya banyak-banyak. Apa yang terjadi? Itu adalah keserakahan. Hati-hati ya, belajar spiritual masih ada keserakahan. Ingin banyak ilmu, nanti jadi kolektor ilmu. Ingin segera naik tingkatan spiritualnya, ya sudah. Cuman cerita pada orang lain, kalau tingkatan saya sudah begini. Padahal spiritual itu, puncak akhirnya adalah akhlak. Kebijaksanaan, itu puncak akhirnya. Ingat ya, jangan melekat pada rakit. Ilmu itu rakit, tingkatan-tingkatan dalam spiritual pun rakit. Ingat, jangan sampai kita menjadi ujub, riya, takabur, merasa diri sudah mencapai tingkatan tertentu, lalu kita jatuh sendiri. Makanya saat jatuh, apa yang dikatakan? Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Akibatnya apa? Begitu Jalut muncul, tidak ada kesanggupan untuk melawannya. Pernah ada kejadian di mana kalian mengalami kecelakaan spiritual? Begitu Jalut muncul, malah galak. Pernah? Pernah apa sering? Nah, pada saat itu Talut itu lumpuh, tidak punya kesanggupan untuk melawan Jalut dan tentaranya. Kenapa? Kesabaran hilang, kebijaksanaan hilang, pengetahuan hilang, cinta hilang, keadilan hilang, semuanya hilang. Disitulah kalian akan mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Jatuh ke dasar yang sangat dalam. Banyak yang seperti itu. Terasa nggak? Ini cerita siapa? Cerita aku. Terasa nggak? Quran ini kontekstual. Terasa nggak? Sangat kontekstual. Coba kalau saya cerita, dulu Talut dan Jalut berperang. Dulu. Nanti kalian cerita lagi sama anak cucu. Nak, dulu Talut dan Jalut berperang. Anaknya cerita lagi pada cucunya, dulu. Ini jadi dongeng. Lalu kita menjadi lupa diri. Padahal Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi semua manusia. Para sahabat, terasa nggak sekarang petunjuknya? Oke, belum. Tenang, ini baru sepenggal perjalanan kita. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Allah berkata. Ini, di sini ada kata-kata, jadi kalau dalam bahasa Qur'annya luar biasa ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, saya kasih tanda panah. Qalal ladzina yadunnuna annahu mulaqullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Orang-orang yang meyakini kalau dia akan bertemu dengan Allahnya berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan seizin Allah. Apa sih pesannya? Jangan takut. Jangan takut. Berapa banyak golongan yang sedikit terbukti bisa mengalahkan golongan yang banyak. Pandawa itu tidak banyak. Bahkan anaknya Pandu itu cuma 5. Sedangkan anaknya Destarasta itu ada 8. Semua anak-anaknya Kurawa terbunuh bukan? Dan mereka terbunuh tidak dengan cara yang sama. Mereka terbunuh sesuai dengan karmanya masing-masing. Sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan kita akan meninggal sesuai dengan karakter kita masing-masing. Maaf ya, ada orang meninggal, wah, tetangga datang semua. Sampai berebut ingin mengangkat kerandanya.
Ada orang yang meninggal. Cari orang yang mau ngangkat kerendahnya aja, gak ada. Dan saya sudah menyaksikan kejadian itu akhir-akhir ini. Kenapa? Ternyata berapa banyak cinta kasih yang kita bagikan pada banyak orang. Itu ternyata akan kelihatan. Kalau tetangga saja tidak pernah merasakan bahwa kita ada, kita makan enak sendiri, mewah-mewah di rumah sendiri, sementara tetangga kelaparan kita tidak peduli. Kelihatan nanti. Kita akan melihat akhir kehidupan kita tergantung apa yang kita tanam di kehidupan yang sekarang. Makanya jangan pernah mengatakan besok masih ada waktu. Karena waktu kita adalah di sini, hari ini, sekarang. Kalau bisa berbuat, berbuatlah. Kalau bisa menolong, tolonglah. Mau nunggu kapan lagi? Dan ayat ini dipungkas dengan, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekarang saya akan ungkap dulu sifat-sifat Jalut. Jadi kalau saya baca tentang sejarah Kurawa, ternyata dari atasnya saja sudah buta. Dan ternyata kebutaan itu diwariskan. Ingat, saya tidak cerita buta mata lahir, tidak penting itu. Karena Quran mengatakan fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Yang perlu kita bicarakan bukan kebutaan ini, tapi kebutaan batin kita, kebutaan kesadaran kita. Itu yang harus kita bicarakan. Yuk kita lihat. Ada tokoh namanya Duryudana, anak pertama dari Destarastra dengan Dewi Gandari. Namanya Duryudana. Apa sifat yang menonjol dari dia? Iri hati, bengis, menghalalkan segala cara, mudah terhasut, haus kekuasaan, mudah terombang-ambing oleh apa kata orang tentang diri. Percaya diri tetapi sombong, itu namanya overconfidence. Ada orang percaya diri tapi sombong, over. Nah itu terlalu percaya diri, itu negatif. Maaf, mohon maaf. Yuk kita sekarang ngaji ke dalam. Apakah sifat yang diwakili oleh karakter Duryodhana itu ada pada diri kita? Ada? Kenapa itu ada? Dan kenapa itu kuat? Karena kita sering menyiraminya. Seperti pohon tomat dengan rumput. Dua-duanya ada. Kita menyirami lebih banyak rumput daripada pohon tomat. Yang diharapkan tumbuh pohon tomat. Yang tumbuh adalah rumput. Akibatnya apa? Rumput tumbuh dengan lebat, menutupi pohon tomat. Yang diharapkan tumbuh tidak tumbuh. Yang tidak diharapkan tumbuh malah tumbuh. Para sahabat, ingat, ketika kita marah diluapkan, dikira kita sedang baik supaya ngemplong gitu. Tidak. Kita sedang ngasih makan kemarahan kita. Kita sedang ngasih makan ego kita. Kita sedang menyuburkan energi negatif pada diri kita. Duryodhana, iri hati, sulit menyampaikan selamat pada orang lain yang sukses. Senang ketika ada berita orang lain jatuh terpuruk. Bahkan diceritakan kejatuhannya. Kalau punya sifat seperti ini, Duryodhana. Menghalalkan segala cara. Mudah terhasut. Ada sedikit aja hasutan, langsung marah. Tenang dulu. Belum tentu yang dibicarakan orang itu benar. Check and recheck dulu supaya kita nggak malu. Jangan main ontrog. Yang suka ontrog-ontrogan.
Di sini juga ada. Mudah terombang-ambing. Apa kata orang itu selalu aja direspon. Percaya diri tapi sombong. Overconfidence. Ini yang pertama. Ada 8 loh. Coba. Dari karakter Duryodhana ini. Ada nggak pada diri kita? Ada berapa? Iri hati, bengis, menghalalkan segala cara, mudah terhasut, haus kekuasaan. Nih yang haus nih kekuasaan, pengen berkuasa terus. Duryodhana mewarisi sifat Kurawa. Makanya banyak yang datang sama saya. Yang datang sama saya, kalau yang sedang berkuasa, saya bilang, siap-siap ya, nanti tidak berkuasa. Gitu. Beda kalau datang sama dukun. Siapkan syarat ini, syarat ini, syarat ini supaya kamu terus berkuasa. Kalau ke saya enggak. Hidup ini ada siang, ada malam. Sekarang kamu berkuasa, besok kamu tidak berkuasa lagi. Sudah siap belum? Gitu kalau belajar sama saya. Bukan siapkan ayam camani supaya kekuasaanmu langgeng. Nggak ada cerita di saya. Makanya alhamdulillah setelah saya gitukan gak ada yang datang lagi. Percuma katanya datang ke saya. Betul nggak? Mulai diajarin siap-siap untuk tidak berkuasa. Padahal inginnya terus melanggengkan kekuasaan. Dasar Duryodhana. Yang kedua, karakter yang kedua diwakilkan oleh Dursasana. Hebat ini. Penulis Mahabharata hebat sekali. Nah, Dursasana ini dilakonkan dengan simbol jahat dan arogan. Sombong dengan kekuasaan dan kekayaan. Sangat angkuh. Kalau bicara selalu merendahkan dan menyakitkan. Kerjaannya Dursasana itu menghina. Masih ada sifat itu pada diri kita? Ada. Pada dirimu maksudnya? Masih ada? Waduh, pantesan ya yang berkuasa jalut terus, betul nggak? Ini tolutnya malah tenggelam. Itu karena apa? Ini kayaknya kurang rajin membuka tabut itu. Kotak Pandoranya kurang rajin. Yang ketiga, Dursilawati. Ini jarang dibicarakan. Biasanya yang dibicarakan di pewayangan dua aja, Duryodhana dan Dursasana. Padahal ada karakter yang ketiga, Dursilawati. Ini ada watinya nih, peringatan buat wati. Maaf ya, maaf saya bukan ini bergurau aja. Ya ini peringatan buat semua ya. Ya. Buat teteh-teteh. Ya. Bukan hanya buat wati. Kebetulan ini Dursilawati. Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Rumah saya dulu saya rumah pertama kali punya rumah di Jalan Sentral. Sentral. Ini sentral tuh apa? Pusat. Saya suka bergurau pada diri saya. Semoga tempat ini jadi pusat. Memang di Jalan Sentral itu ada gardu listrik. Jadi pusat listrik. Listrik kan pusat energi. Makanya saya bercita-cita dulu ya. Saya pengen punya masjid yang besar. Semoga di situ menjadi pusat kesadaran. Menjadi pusat cahaya. Harapan saya begitu. Nah, Jalan Sentral terbagi dua. Jadi jalan saya itu sekarang bukan di Jalan Sentral lagi. Di Jalan Sirna Rasa. Awas ya. Sirna itu bukan hilang. Kalian jangan pakai bahasa Indonesia, itu bahasa Sunda. Sirna Rasa. Jadi kita harus ketemu dengan rahasianya rasa.
Makanya untuk mencapai sirna rasa, ketemu sir. Jadi sirna itu kalau orang Sunda, na itu nya. Sir itu rahasia. Sirna rasa harus ketemu rahasianya rasa. Di mana rahasianya rasa? Rasa yang tak berasa. Di mana adanya? Di nama yang tak bernama. Di wajah yang tak berwajah. Itu yang disebut dengan sakinah. Jadi bahasa Qur'annya sakinah, tapi bahasa Sundanya sirna rasa. Makanya untuk mencapai sirna rasa harus memulai dengan sirna raga. Harus ketemu dengan rahasianya raga. Ternyata raga ini punya rahasia. Udah ketemu rahasianya? Nah kalau udah ketemu rahasianya, kebuka tuh tabut. Kotak Pandoranya terbuka. Oh, kalau sudah terbuka, kesadaran terus muncul. Yang berkuasa di sini Tolut. Karakter Yudhistira ada, karakter Bima ada, ya, karakter Arjuna ada, karakter Nakula Sadewa ada. Itu adalah 5 karakter pada satu tubuh. Itu yang disebut dengan manusia unggul. Itu namanya ma'ung. Manusia unggul, manusia paripurna. Belajar spiritual enggak, sekolah enggak, olahraga enggak. Setiap ada peristiwa dalam hidup yang tidak diinginkan, menghindar, tidak sabar. Bagaimana mau bijaksana? Bagaimana mau sabar? Jadi Dursilawati ini sosok, ini kalau Wati ini kan curiga ya. Ini kan ya menuju kepada feminim. Jadi bukan berarti ini perempuan, tapi ini adalah feminisme. Semacam kecilnya memang setelah saya baca sejarahnya, Dursilawati ini jauh dari kasih sayang. Jadi masa kecilnya itu banyak sekali tekanan gitu dari lingkungan. Dan di alam bawah sadarnya itu belum selesai. Dan itu harus di hipnoterapi itu. Wati ini. Makanya Wati ini sampai-sampai tidak pernah menangis lagi itu. Sudah kering air matanya karena kesedihannya terlalu banyak waktu kecil. Makanya Wati ini sibuk dengan kemarahan, kekecewaan, dan benci pada diri sendiri. Hebat ya yang nulis ini. Ini saya coba cari rangkumannya tentang Wati. Oh, ceritanya panjang nih. Saya coba rangkum. Ini kata kuncinya. Ini simbolisasi dari orang yang semacam kecil. Maaf ya, keluarga broken home, ayah ibu berantem terus. Tiap hari yang didengar itu adalah kata-kata umpatan, laknatan. Lalu masuk di alam bawah, sadarnya itu menjadi data. Makanya ketika dia besar, tumbuh menjadi orang yang gampang marah, pendengki. Lalu dia pun benci pada dirinya sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu kecewa. Dan Wati ini ya gampang sekali menyalahkan keadaan. Gampang menyesali keadaan. Nah, jadi kalau kita ketemu orang yang seperti ini, justru kita harus kasihan sama dia. Dia perlu dibantu. Perlu dibantu. Dan satu-satunya obat untuk menyelesaikan penyakitnya Dursilawati ini, cinta kasih, perhatian. Hadirin, kalau anak-anak kita suka menyangkal, suka melawan, jangan salahkan mereka ya. Karena mereka ini mewarisi semua
diri kita. Sel-sel di tubuh mereka adalah warisan dari kita berdua, ayah dan ibunya. Dan mereka tidak ada tubuhnya kalau tidak ada dua sel, satu dari ayah, satu dari ibu. Yang kedua, sifat-sifat yang ada pada mereka juga adalah sifat-sifat yang ada pada kita. Sebetulnya mereka itu sedang mencerminkan bahwa aku adalah kamu. Maka terima mereka apa adanya. Perhatikan mereka dengan penuh cinta kasih. Bukan digebugin, diusir. Mereka perlu obat. Dan obatnya adalah cinta kasih. Saya sampaikan ini karena ini penting. Karena banyak orang yang salah dalam memperlakukan anaknya. Dan dikira anak itu adalah orang lain. Padahal anak itu adalah kita-kita juga. Anak itu adalah kembaran dari kita. Anak itu adalah penjelmaan baru dari diri kita. Anak adalah cerminan tentang diri kita. Kalau ingin nonton diri kita, tontonlah anak-anak kita. Itulah dirimu. Tidak akan jauh. Tapi kita sering menolaknya. Sering menhardiknya. Itulah. Ada sosok yang keempat, namanya Citraga. Citraga ini anaknya Destarasta dengan Dewi Gandari yang digambarkan dengan sosok yang terkenal karena kejahatannya, senang mencuri gadis-gadis desa. Jadi kira-kira Citraga ini tukang kawin lah kira-kira. Hidung belang maksudnya. Begitu, cuman pakai bahasa yang halus. Kan itu kan cerminan dalam hidup, ada yang kayak gitu. Betul nggak? Iya. 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4, 4 pengen 5, terus aja. Tidak pernah puas. Selalu mencari yang tidak ada, bukan menerima yang ada pada pasangannya. Banyak gak yang kayak gini? Ini kayaknya Citraga paling banyak ini. Ya memang di literaturnya dikatakan suka menculik gadis-gadis desa begitu. Tapi kan sebetulnya pengertian yang dalamnya ya suka merendahkan kaum perempuan. Ini adalah potret dari keluarga Kurawa. Asa teu aya nu sae nanya ieu tadi. Ya nggak apa-apa, karena ini kan dalam satu tubuh kan. Pandawa di sini, Kurawa oge didinya. Didinya. Makanya saya jadi aduh ya kalau dengarkan lagu Ebit itu kadang-kadang apa ya, nasihatnya itu begitu dalam. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Ternyata perang itu adalah memerangi diri. Jadi sebetulnya perang yang sebenarnya Nabi Muhammad sendiri mengatakan perang yang paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Jadi cerita perang Talut dan Jalut ini lebih kontekstual kalau dibawa ke sana, dibawa ke sini, ke dalam diri. Oh, ini adalah proses berkecamuknya diri. Betul? Terasa nggak dari tadi? Ya memang dalam diri kita itu ada karakter Pandawa, tapi juga ada karakter Kurawa, ada karakter Talut, ada karakter Jalut. Ya terserah kita sekarang, siapa yang mau dikasih nutrisi paling banyak.
Dan kenapa perlu saya jelaskan ini? Ada tadi Duryudana, ada Dursasana, kemudian ada apa lagi? Ada Dursilawati, ada lagi Citraga, ada lagi nih Durmagati. Ini Durmagati ini kalau natap menakutkan, penuh curiga. Kalau orang baru datang itu, wih kayaknya mau pinjam uang nih. Durmagati begitu, ya. Belum nyampe di rumah sudah disimpulkan kayaknya mau pinjam uang. Dasar Durmagati, curigaan gitu. Makanya saya pernah menyampaikan 3 pesan dari ajarannya Tantra itu. Nah, di salah satu pesan dari ajaran Tantra itu apa? Tataplah, apa? Usaplah matamu selembut bulu ayam. Jadi maksudnya apa? Bukan mata diusap-usap sama bulu ayam. Ini tantra. Ini adalah cerita perjalanan spiritual tingkat tinggi nih. Ini kan tantra ini dari Tibet. Pesannya kan 3 kan? Yang pertama, lihatlah langit melampaui awan-awan. Tantra sedang mengatakan, Anda bukan awan. Karena awan itu kadang hitam, kadang putih. Itu pikiran. Anda bukan pikiran. Anda adalah yang menyaksikan pikiran. Siapa yang menyaksikan awan? Langit. Makanya kita harus jadi langit. Para penyaksi. Tidak ada penghakiman. Tidak ada baik buruk. Tidak benar salah. Itu pesan Tantra. Lampaui langit. Langit melampaui awan.